Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim didakwa secara resmi telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angka kerugian negara tersebut berasal dari kemahalan harga Chromebook sejumlah 1,567 triliun rupiah serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah lebih. Kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jaksa menyebut dugaan perbuatan pidana Nadiem dilakukan bersama-sama dengan 3 orang terdakwa lainnya yang sudah menjalani persidangan terlebih dahulu. Jaksa menuturkan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dilakukan Nadiem tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, dalam dakwaan jaksa menegaskan bahwa terdapat markup atau kemahalan harga dalam pengadaan tersebut juga dilakukan tanpa dilengkapi survei data pendukung pada penyusunan harga satuan serta alokasi anggaran tahun 2020. Atas perbuatan melanggar hukum ini, mantan Mendikbudristek bersama mantan staf khususnya ini didakwa telah melakukan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahkan wewenang yang dimilikinya saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Namun menurut Nadiem, dakwaan yang disampaikan jaksa kabur dan tidak jelas. Nadiem juga menyebut dalam dakwaan tidak ada penjelasan mengenai potensi kerugian negara. Kuasa hukum Nadiem langsung mengajukan eksepsi karena dakwaan yang disampaikan jaksa hanya asumsi. Dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Apa kausalitas antara pemilihan Chrome OS yang gratis dengan kemahalan harga laptop? Itu yang tidak jelas. Ini membingungkan sekali bagi saya dan membuat dakwaan ini jelas tidak cermat. Selama saya menjadi menteri, BPK telah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di kementerian. Dan hasilnya tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan potensi kerugian negara. Terlebih lagi, selama pengadaan ini justru mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung sendiri, pendampingan dari KPPU dan juga LKPP. Selain itu, pada saat proses pengadaan berlangsung, kegiatan tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang KPK dan Kejaksaan, bahkan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya sangat tidak mengerti dan sangat mempertanyakan apabila ada hasil audit BPKP yang tidak mendapat deklarasi dari BPK RI. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Namun di tengah jalannya persidangan, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Ketua Majelis Hakim meminta ketiga prajurit tersebut mundur dan tidak menghalangi pengunjung lain. Ganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? 3 personel TNI ini ditegur oleh Ketua Majelis Hakim di sidang dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan Kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan Hakim. Purwanto meminta ketiga anggota TNI ini menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI ini sempat mundur beberapa langkah
namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya, kenapa ada tentara? Apakah mungkin ada apa yang berakibat adanya keamanan asing ya. Nah, kemudian ternyata tentaranya ada lagi setelah selesai sidang. Saya juga tanda tanya, dan kemudian memang Pak Nadiem kemudian dibawa ya sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan. Saya tidak bisa menjawab apakah cuman kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Ada aturan yang melibatkan TNI ya Pak di sidang tindak pidana korupsi ini? Ya sebagaimana kalian bisa lihat kan dalam penanganan perkara penggeledahan apa-apa itu ini kan. Usai ditegur hakim, 3 prajurit TNI pun akhirnya mundur dan mengambil posisi di belakang di dekat pintu ruang persidangan. Sementara sidang dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi pengacara Nadiem. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim akan pakai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Penerapan KUHP baru diambil dengan kesepakatan penasehat hukum Nadiem dan jaksa. Ini kan ada peralihan ya, sebagaimana kita ketahui KUHP dan KUHP baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 Desember. Ya, itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember, ternyata saudara tidak bisa dihadirkan. 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan, dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dengan kehadiran saudara di saat berlakunya KUHP dan KUHP per tanggal 2 Januari 2026. Demikian ya. Kasus Nadiem Makarim dalam pusaran dugaan korupsi Chromebook kini memasuki babak penting. Di hadapan hakim, Nadiem tidak hanya membantah tuduhan penerimaan uang, tetapi juga secara terbuka menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak jelas. Lantas, apakah pengadilan akan menilai perkara ini sebagai tindak pidana korupsi yang terstruktur atau justru kebijakan publik yang dipidanakan? Yang jelas, keadilan harus ditegakkan tanpa intervensi dan berpihak pada kebenaran. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Masyarakat dikagetkan dengan kejadian seorang anak yang membunuh ibunya. Bagaimana tidak? AI, seorang anak yang baru berusia 12 tahun, tega menghabisi nyawa ibunya. AI merupakan seorang anak berumur 12 tahun yang tinggal di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Yang membuat kaget, AI masih anak kecil yang duduk di bangku kelas 6 SD. Dari hasil penyelidikan polisi, disebut AI memendam rasa sakit hati kepada ibunya lantaran mendapatkan perlakuan tidak baik hingga melakukan tindak kekerasan. Rasa sakit hati dan dendam ini yang membuat AI tidak segan-segan mengakhiri nyawa ibunya.
Polisi juga membeberkan bahwa latar belakang keluarga AI yakni orang tuanya yang tidak harmonis menambah deretan sakit hati yang menusuk hati AI. Padahal AI dikenal ramah di lingkungan sekitar maupun di sekolahnya. Kejadian ini pun menambah rentetan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi ungkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih duduk di sekolah dasar. Motif pelaku karena sakit hati lantaran kakaknya kerap dianiaya dan game online pelaku dihapus korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Tetapkan sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman. Karena sekali lagi teman-teman ya, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 2 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tak terima melihat kakaknya dimarahi, bocah 12 tahun di kota Medan, Sumatera Utara diduga aniaya ibunya hingga tewas. Nyawa sang ibu tak bisa diselamatkan karena terdapat banyak luka tikaman di tubuhnya. Seorang bocah 12 tahun di kota Medan, Sumatera Utara nekat menusuk ibu kandung sendiri dengan sebilah pisau dapur. Peristiwa ini terjadi di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu pagi. Korban ditemukan bersimbah darah dalam kamarnya dengan sejumlah luka tusuk di tubuh dan tangan kanannya. Naas saat hendak dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan, korban sudah meninggal dunia. Menurut informasi yang diperoleh dari kepala lingkungan, sebelumnya korban diketahui tidur bersama dua putrinya di kamar lantai 1. Sementara suami korban saat itu tidur terpisah di kamar lantai 2. Tiba-tiba ia mendengar putri pertamanya berteriak memanggil lantaran sang adik menusuk ibu mereka. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti pisau. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari kepolisian. Namun dugaan sementara motif penikaman terjadi karena terduga pelaku tak terima melihat kakaknya dimarahi oleh korban. Sempat bertikai, Pak? Sama pelaku dan korban ini? Ada informasinya? Nggak ada. Cuma sekedar katanya tadi saya tanya ayahnya, dia bilang gimana? Semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu. Jadi adiknya itu tak tersinggung apa. Makanya diapain. Berapa katanya, Pak? Kalau saya belum tahu, yang saya lihat sendiri satu aja dari tangan lengannya itu aja yang luka itu. Kalau dari yang belakang punggung itu kan enggak, masih pakai baju kan, enggak bisa saya.
Kasus ini sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Medan. Sedangkan jenazah korban nantinya langsung diserahkan ke keluarga untuk disemayamkan usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan.